masih kurang. Sekarang ya. Gimana? Iya mas. Apa? Tapi ini udah kebablasan mas. Gak apa-apa, diam. Kamu gak mau kan kalau suami kamu mati, gitu? Gak mau tuh? Iya. Nah, makanya. Ayo udah masuk ke kamar mas. Kita ke kamar ya. Ayo. Macem-macem gue ya. Gak usah banyak omong balik. Pak Le udah merenggut kehormatan istriku. Hasil penyelidikan kami ternyata kasus ini adalah murni pembunuhan berencana. Pembunuhan berencana yang dilakukan oleh pelaku tunggal, yang mana motifnya juga sama dengan kasus pembunuhan sebelumnya yang marak terjadi di Kabupaten Lumajang, yaitu motifnya asmara. Usia kandunganmu udah 3 bulan, tapi kok kamu tambah halu? Simin harus pergi meninggalkan istrinya yang sedang hamil. Malaysia menjadi tujuan yang bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia. Selama aku kerja di Malaysia, kamu hati-hati di rumah ya. Terus gak usah khawatir, nanti tak kirimi kabar juga, tak kirimi duit ya. Tapi nanti kalau aku lahiran, mas pulang kan? Ya, insya Allah aku pulang nanti. Wes turu ya, tidur. Mas, kok tidur sih? Kan kita bakal gak ketemu lama, mas. Oh iya, kalau itu aku gak nolak. Ya ayo, lampunya matiin. Ibu gak kangen sama aku? Iya, kangen nanti. Saya yang pergi, yang sudah habis kawin, saya terus hamil 4 bulan, saya terus berangkat ke Malaysia 19 bulan. Sel, ibumu pergi kemana tuh? Pagi-pagi bapak bangun tidur kok udah nggak ada. Pergi nggak ngomong-ngomong. Apa kamu tahu perginya kemana? Ibu lagi nganterin buah ke pasar, Pak. Pasar kok nggak ngomong-ngomong toh ibumu? Piye toh iki? Sodir adalah paman Simin yang dikenal sebagai jagoan kampung. Sodir pagi itu emosi lantaran saat ia bangun istrinya tidak di rumah. Kosong semua, padahal aku kan mau ngeleh. Lapar, gimana ini? Pusing aku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak udah bangun? Ya udah. Ini Pak, Ibu bawain sarapan pecel sama nasi rames. Kamu tuh kalau pergi ke pasar tuh ngomong-ngomong, pamit sama suamimu. Jangan main pergi-pergi aja ngono toh. Pak, tadi Ibu itu udah bangunin Bapak supaya nganter buah ke pasar. Udah banyak yang mesen, tapi Bapak nggak bangun-bangun. Ya udah Ibu sendiri yang nganter ke pasar. Lagian kan Ibu juga udah bawa sarapan buat Bapak. Udah jangan banyak ngomong, nggak usah banyak alasan. Udah tuh, sana ke belakang aja. Di dapur banyak cucian. Udah. Ntar aku makan sendiri di ruang tamu. Pak, aku tuh selalu salah di mata kamu. Udah sana. Udah sana. Aku sibuk belakang dulu. Perginya Simin ke luar negeri menjadi celah bagi Sodir mendekati istri keponakannya itu. Harap nanti gue. Awan-awan kok gandeng ayu banget kayak gini. Hah? Ngomong-ngomong. Simin nang ndi? Hah? Bojomu nang ndi? Loh,
Emang kalian nggak tahu kalau Mas Simin itu kan jadi TKI di Malaysia? Hah? Dari TKI? Lu kan luar negeri? Iya, kalian. Kok orang ngomong-ngomong karo aku? Iya toh kayak cah. Ya wes, sekarang main pasar toh? Tak pergi baik ya. Aku sih sana dodolan buah di pasar, ya. Nggak usah Pak Le, nggak usah. Matur suwun. Biar saya sendiri aja Pak Le. Loh kok ngono? Gak apa-apa Pak Le. Saya duluan nih Pak Le. Ya ya. Sombong. Lihat aja nanti ya. Tak bikin jatuh cinta kamu sama saya. Hah. Iya Mas. Yang penting kiriman uangnya biar di sini semua sehat semua, aku dan anak aku. Iya, aku doain semoga Mas selamat di sana. Ya. Kapan pulang? Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mas, bentar. Yo. Ada Pak Le dan Bu Le. Ya, nanti kita Ayo. ya. Waalaikumsalam. Pak Le. Bu Le. Gimana kabarmu, Dok? Udah lama kita pada nggak kesini ya. Alhamdulillah, lumayan deh Pak Le, Bu Le. Kan lahirannya juga normal, jadi cepet pulihnya. Alhamdulillah ya. Dok, kamu kok makin hari makin ayu aja toh? Gimana sih suamimu si Simin itu? Tega-teganya ninggalin kamu sendirian kayak gini. Iya toh? Hah? Dok, gimana kalau kamu tinggal di rumah Pak Le sama bulekmu ini? Biar nanti kalau ada apa-apa, kan Pak Le bisa gantiin suamimu. Iya, gelap. Maksudnya apa tuh Pak? Yo, maksudnya gini. Jadi kalau kamu malam-malam butuh apa-apa, butuh bantuan, kan Pak Le bisa bantu. Iya toh? Hah? Gimana? Mau nggak? Nggak apa-apa Pak Le, nggak usah repot-repot. Terima kasih. Yuk, ini ada buah boleh bawa. Ya buat nambah vitamin kamu ya. Terima kasih Bu Le. Jaga kesehatan dulu. Kalau gitu, boleh sama Pak Le pamit dulu yuk. Boleh, Pak Le balik ya. Ya Dok. Hati-hati ya Bu Le, Pak Le. Waalaikumsalam. Tinggal di rumah sendiri kan saya ikut Pak pergi ke Lakah dusun Gunung Bulang. Dari itulah dia menggoda apa kan. Sodir makin terang-terangan melancarkan rayuan kepada istri keponakannya sendiri. Sang istri pun dibuat kesal. Dari tadi kok merengut terus? Apa kamu mau tak mari lagi kayak kemarin-kemarin? Yo, maunya begitu? Ngomong aja. Apa? Pak, aku selama ini Bapak marahin, uang belanja kurang. Aku nggak pernah ngeluh Pak. Bapak sedikit-sedikit marah. Aku selalu salah di mata Bapak. Loh, kamu kan istriku. Seorang istri itu ya harus menuruti kata-kata suami. Itu yang benar. Aku juga bisa marah Pak. Kesabaran aku udah habis. Terus maunya apa? Belum lagi sikap Bapak tuh yang gini sama ponakan sendiri. Pokoknya aku udah gak kuat Pak. Aku mau pisah sama kamu. Aku mau pisah rumah. Jadi kamu bisa sama aku? Ya, boleh. Ya wes, aku yang pergi dari rumah ini. Aku pergi sekarang. Assalamualaikum, Bu. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Kowe to, Dir? Ana apa malam-malam kayak ngene? Gowo gembolan ngono to. Biasa, Bu. Mau aku habis ribut karo istriku. Makanya saiki aku arep nginep nang omah Ibu. Entuk to? Ya entuk to, Dir. Ya Tenang, wis. Ibu. Mlebu kene. Ya.
Pisah rumah dengan istri justru makin membuat Sodir leluasa menggoda istri Simin. Rayuan maut pun digencarkan untuk meraih hati kembang desa itu. Simin, gue bojo ayu koyo ngene kok ditinggal dhewe. Tak kancani ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Le. Ada apa ya Pak Le? Biasa, Pak Le pengen nengokin ponakan Pak Le yang paling cantik ini. Iya toh? Terima kasih Pak Le, udah mau nengokin ponaannya. Tapi aku mau ke pasar Pak Le. Sekalian aku mau jemput anak-anak lagi nginep di rumah neneknya. Oh ya udah, malah kebetulan toh. Kalau gitu nanti biar Pak Le yang nganterin kamu ke pasar, biar nggak sendirian. Bahaya loh ke pasar sendirian, ya toh? Nggak usah Pak Le, nanti aku malah ngerepotin lagi. Wes apa-apa. Wes saya ganti kelambi kan. Pak Le biar tunggu di sini. Tenang. Nggak apa-apa nih Pak Le. Ya apa-apa. Ya wes, aku tak masuk dalam dulu ya Pak Le. Ya. Lihat itu, Pak Sodir, masa ponakannya sendiri digoda? Iya ya, kasihan banget tuh pastinya. Coba kalau sampai tahu ya. Jahat banget ya, jahat sekali. Hei, ngapain? Pada ngomongin aku ya? Hah? Ngapain sih itu? Pergi. Kerjaannya ngomongin orang aja. Pergi. Jangan ngerumpi aja nih perempuan. Iya, gue siap Cahayu. Yuk Pak Le, aku sudah siap. Sebentar ya Pak Le. Yuk. Lo nomor teleponmu ya, pokoknya nih ono apa-apa men gampang hubungi Pak Le, ya toh? Kira nomormu? Iya Pak Le. Kira nomornya? 0859 Terus? 207. Hadir itu ya, si korban ini. Tidak Pak, nggak pernah. Hanya melihat dari SMS itu. Iya, saya terus nanya sama istri mengaku kayak gitu Pak. Katanya mengakunya itu dijemput sampai 3 kali Pak. 3 kali? Iya, dari rumahnya itu Pak. Berarti si om sampean ini, si pelaku ini Jemput istri di rumah saya Pak. di rumah? Iya. Sodir makin sering mendekati istri Simin. Sementara hati istri Simin pun mulai luluh. Kedekatan mereka pun jadi perbincangan warga. Sering boncengan sama ponakannya sendiri. Kok cewek mau-mauan aja ya? Padahal dia kan Pak Le-nya. Wis Mbak, mendingan kita ke pasar aja. Ya nanti dagangan kita nggak laku lagi. Oh ya Pak Le, saya masuk dulu ya Pak Le. Loh, aku kan juga mau mampir ke rumah kamu, tahu kan capek juga habis nganterin kamu. Jangan Pak Le, nanti kalau dilihat orang bagaimana Pak Le, nggak enak. Gak apa-apa, kamu lagi nggak ada di rumah kan? Tapi Pak Le sebentar aja ya. Sini, kamu bukan. Kita ada di samping sini. Pak Le mau apa? Lu nggak apa-apa, aku cuma mau ngobrol-ngobrol aja kok. Pak Le. Kenapa? Pak Le, aku ini kan istri ponaan Pak Le. Ya, Pak Le pulang aja ya. Udah jangan berisik. Wan, kamu tenang toh. Kalau kamu berisik, awas kamu ya. Kamu tak bunuh sama suami kamu sekalian. Ya, ngerti? Udah diem toh Cahayu, diem. Ya, wes diem. Diem ya. Ya. Udah diem. Semua orang takut sama dia karena itu jagoan lah, menganggap dirinya itu jagoan Pak, kayak gitu. Jadinya istri saya itu takut, dibilang kalau nggak mau terus takutnya anak saya itu dibunuh sama saya, kayak gitu dibilang Pak sama saya. Cahayu, kangen aku karo kowe. Ki ngopo bisa? Dir,
Apa, Bu? Kowe ngapa to mesem-mesem dhewe? Mbok mangan ngono. Ya Bu, engko sik to iki jek ana urusan kerjaan. Lah urusan apa? Ora jelas. Dir, kowe iku kudune ngurus anak karo bojomu. Ojo ngene terus to, Dir. Iya Bu, aku ngerti. Ya wis, aku arep mangan. Wis ana to? Ayo, ono. Ya. Akal sehat Sodir makin tertutup. Upayanya makin gencar menggoda istri Simin. Kaget aku, Pak Le. Loh, ngapain Pak Le kesini? Nanti dilihat orang, Pak Le. Jangan manggil Pak Le dong. Panggil aja sayang. Itu. Terus nanti kalau didengar orang bagaimana, Pak Le? Aku kan udah SMS. Ya toh? Lagi pula yang kemarin kan masih kurang. Sekarang ya. Gimana? Iya, Mas. Apa? Tapi ini udah kebablasan, Mas. Nggak apa-apa, diam. Kamu nggak mau kan kalau suami kamu mati, ya toh? Nggak mau toh? Iya. Nah makanya. Ayo dong, Mas, ke kamar, Mas. Kita ke kamar ya. Itu kayak motornya Sodir, leknya Simin. Ngapain ya dia di sini terus? Waduh, itu pintunya nutup lagi. Wah, ini nggak beres nih. Jangan-jangan mereka selingkuh lagi nih. Simin. Setelah beberapa tahun menjadi TKI di luar negeri, Simin pun pulang. Ia tak sabar untuk menemui anak dan istri tercintanya. Namun alih-alih bahagia bertemu keluarga, Simin keburu mendengar kabar yang melukai hatinya. Mas Simin, gimana keadaannya? Gak ada firasat apa-apa toh? Kerasa apa toh, Mbak? Itu loh, Mas, aku curiga kalau istri sampean itu selingkuh sama Pak Sodir. Nggak mungkin lah dia Pak Lekku. Masa mau macem-macem? Udah, nggak usah buat gosip, Mbak. Ngene men, maafin ya, bukannya aku ikut campur men, tapi aku prihatin men. Lekmu kui sering dolan anggonmu, anggo motor, lawangmu tutupan terus. Lah ngerti dhewe to men, lekmu kira warna bener. Ya toh? Iya, Mas. Wes, aku tambahmu, Mas. Iya Pak, langsung curiga Pak. Karena saat itu ngomong sendiri Pak. Ngomongnya istri kamu nih jangan lama-lama di sini. Saya takut ada omongan orang yang nggak baik, yang nggak bener tentang istri kamu. Dibilang kayak gitu Pak. Terus saya tanya sama siapa istri saya itu. Orang ngomong sama saya kan cuma nolong istri kamu, jemput untuk pergi ke rumah kamu saja. Dibilang kayak gitu Pak. Terus saya curiga kayak gitu Pak, karena Aduh, udah cantik. Aduh, Mas Simin kok belum datang ya? Pasti dia suka sama aku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Simin. Mas, ya ampun, aku kangen banget sama kamu, Mas. Kamu Apa tambah kabar? cantik loh. Bisa aja kamu. Apa kabar kamu, Mas? Alhamdulillah sehat. Kok datangnya telat sih? Bilangnya mau pulang cepet. Yang penting kan aku udah sampai rumah. Kamu hamil. Iya, Mas. Anakku dia anakku. Oh iya. Iya. Kamu tanya oleh-oleh toh? Oleh-olehnya ada di tas. Nanti kita buka ya. Kamu main ya sayang ya, sama teman-teman ya. Hati-hati ya, Be. Aku
aku kangen. Kamu kangen nggak sama aku, Mas? Oh, kangen lah pasti. Sama bujunya masa nggak happy. Capek ya? Oh ya, aku bikinin kopi ya. Oh iya, kamu. Abis itu kita makan. Udah aku siapin. Ya. Sebentar ya, Mas. Ya. Ya Allah. Ternyata aku tinggal kerja, istriku selingkuh sama Mas Sodik. Ini Mas kopinya. Enak kalau hujan-hujan gini hangat-hangat. Udah, aku udah nggak nafsu lagi sama kopi. Kamu kenapa toh, Mas? Tiba-tiba marah? Ini, coba lihat SMS kamu ini apa isinya. Selama aku tinggal kerja kamu selingkuh. Sama siapa kamu selingkuh nih? Maafin aku, Mas. Aku apa? Kalau kamu ngaku malah aku maafin. Aku minta maaf, Mas. Aku terpaksa, Mas. Apa kok selingkuh terpaksa? Gimana kamu itu? Mas, aku takut, Mas. Jadi aku terpaksa ladenin dia, Mas. Karena dia ancam mau bunuh, Mas. Siapa yang mau bunuh kamu? Saudara yang mau bunuh kamu? Biarpun saudara itu Pak Legu, aku nggak takut. Aku buat perhitungan sama saudara itu. Mas, jangan, Mas. Aku nggak mau kita ada masalah. Aku nggak takut pokoknya. Mas, kamu kan tahu Pak saudara itu bengis, Mas, orangnya, Mas. Aku nggak peduli. Aku akan bunuh itu orang. Mas, jangan, Mas. Maafin aku. Dari SMS pertama pulang dari Malaysia, habis 1 bulan terus melihat itu SMS yang tersimpan di telepon. Terus saya tanya sama istri, mengaku pacaran sama satu, selingkuh sama satu. Terus saya sakit hati, Pak, kayak gitu. Terus saya ingin sakit hati karena istri itu selingkuh, karena saya kerja di Malaysia untuk makan anak istri, terus istri itu selingkuh. Terus saya punya rencana untuk membunuh satu. Saya tanya sama istri, kenapa kamu kok bisa selingkuh? Kan itu om saya, kenapa kamu kok bisa selingkuh sama om saya? Terus dia bilang, istri saya yang bilang itu, katanya diancam, terus kalau nggak mau katanya mau dibunuh. Pak Lek Sodik, nopo ya? Ya, halo. Simin. Kowe iki wis mulih mbok ngabari karo Pak Demu. Pulang kok diem-diem aja. Piye to kowe iki? Ngopo ya? Wis ra apa-apa nek wis bali. Cuma aku pesen sama kamu. Kalau kamu pergi itu loh, mbok istrimu dititipin aja sama ibumu. Jadi dia kan nggak sendirian. Dan aku juga bisa bantu-bantu dia kalau ada kesusahan. Iya toh? Lagi pula biar nggak digosipin sama tetangga-tetangga. Oh, tahu sendiri mulut tetangga-tetangga kayak apa. Iya toh? Wes, Pak Lek, aku lagi sibuk. Wes ya. Oh, di telepon kok sibuk terus. Pakai pura-pura ngomong gitu lagi tuh Pak Lek. Aku harus persiapkan diri untuk bunuh orang kayak gitu yang udah ambil kehormatan istriku. Kehormatanku harus kupertahankan sampai mati. Pertamanya dia nelpon, Pak, sama saya, Pak. Istri kamu kok ada di sini? Iya, saya yang suruh, saya bilang, Pak. Terus dia bilang, jangan suruh nempatin di rumah kamu, mendingan di rumah mertua kamu. Saya takut kamu mendengar apa-apa. Dibilang kayak gitu, Pak. Terus saya tanya, kamu dengar apa? Om, saya bilang kayak gitu. Saya mendengar omongan orang itu sudah nggak enak. Sama siapa?
ya sama aku dibilang kan. Terus saya punya keinginan memastikan, saya curiga Pak kalau istri saya itu digoda itu sama om saya itu Pak, sama Satir Pak. Besok aku berangkat lagi loh ke Malaysia. Mas, belum 1 bulan loh Mas datang. Masa udah mau jalan lagi? Aku takut Mas, gak tau dia nanti datang lagi. Udah, kamu nggak usah takut, nggak usah khawatir. Nanti aku buat dia nggak datang sini lagi kok. Maksudnya Mas? Ya udah, kamu itu nggak usah takut. Besok aku berangkat ke Malaysianya pagi banget. Tapi lebih bagus kamu tinggal di rumah ibumu dulu. Sakit hati Simin makin tak terbendung. Niatnya membunuh sang paman makin membara. Simin pun menyusun siasat yang diawali dengan rencana pura-puranya bekerja ke Malaysia. Min, kamu di sini? Kamu nggak berantem toh sama istri? Boten Mbak, istriku lagi tidur di rumah ibunya. Benar, kamu nggak berantem istri. Iya Pak. Nyatanya Simin tidak ke Malaysia, tapi ia ke rumah bapaknya untuk menyusun siasat membunuh Sodir. Sodir meneh, ono apa iki? Halo? Alah, udah aku sibuk, aku udah mau telepon. Ini pasti tanya posisi aku, pasti mau bodel istri aku lagi. Aku bener-bener harus bunuh ini orang. Nggak cukup kalau cuma celurit. Aku harus pakai pistol juga ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, kowe toh, Bu. Akhirnya datang juga. Yuk, mari duduk. Yuk. Aduh. Gimana kabarnya anak-anak? Baik, Bu. Ya sudah, kamu itu jangan ribut-ribut terus. Pok ya yang akur gitu kalau suamimu. Iya, maaf ya, Bu. Ya, tak panggilnya Sodir dulu ya. Sodir. Iki ana bojomu lho. Oh. Enten apa, Bu? Ada apa malam-malam sini? Pak, itu kan kita udah rencana lama itu anak mau disunat. Ya Terus? bapaknya lah yang ngurus. Ya sudah, biar nanti saya aja yang membawa ke dokter sunat ya. Kamu tenang aja. Pokoknya nanti itu serahin aja sama saya, ya toh? Bu, saya pamit ya. Kok buru-buru sih? Kasihan anak-anak, Bu. Ah, ya wes lah. Kamu hati-hati ya. Sing akur-akur kalau suamimu. Iya. Ya. Udah, kamu hati-hati ya. Rukun-rukun ya. Hati-hati. Hari itu, Simin akhirnya menuntaskan amarahnya. Baginya, Sodir harus mati karena telah menodai istri yang menjadi kehormatannya. Nak, kamu pulang dulu aja ya. Nah, pokoknya kamu di rumah belajar sama ibumu yang pinter ya. Jangan nakal-nakal ya. Ya, Pak. Bapak tak pergi sebentar ya. Ya, Pak. Ya wes. Wes sana masuk. Min, ngapain kamu ngalang-ngalangin motorku? Aku kan mau lewat. Hah? Macam tuh ya? Gak usah banyak omong, Pak Le. Pak Le udah merenggut kehormatan istriku.
cegat. Ya, karena memang dia sudah tahu bahwa dia sudah sebenarnya dia didahului dulu. Aduh. Dir, Selamat siang. Selamat siang, Pak. Siapa yang melihat kejadian ini? Yang kita temukan hasil pengolahan di TKP itu ada bercak darah. Ada sejumlah bercak darah yang terisolir di satu tempat, ya. Tanda-tanda lain di situ itu tidak ada, ya. Berdasarkan dari fakta-fakta bahwa korban sudah tidak ada di TKP, mulai kami melakukan pengumpulan bahan keterangan siapa yang menemukan pertama kali korban, siapa yang membawa korban ke rumah sakit, itu kami lakukan pengumpulan bahan keterangan. Mas Odir, kenapa jadi kayak gini, Mas? Mas Odir. Sabar ya, Mbak. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Siapa yang melihat kejadian ini? Saya, Pak. Si Simin yang bunuh. Terus dia lari. Saya panik. Saya lapor ke Pak Ijo. Terus Pak Ijo lapor polisi. Iya, Pak, benar. Simen itu kawan saya, Pak. Mungkin dia sakit hati sama korban ini karena dia selingkuh sama istrinya, Pak. Baiklah. Kami akan lakukan olah TKP dan akan kejar pelakunya. Terima kasih atas informasi. Sama, Pak. Mas Odir, kenapa jadi kayak gini, Mas? Bangun, Mas. Sabar, Mbak. Biar Pak polisi yang tanganin, Mbak. Sabar. Ya, Bu. Ibu tenang aja. Biar kami yang tangani ini. Bangun, Mas. Bangun, Mas. Sabar, Mbak. Sabar, Mbak. Jadi luka-luka yang ada pada tubuh korban yaitu luka potong pada mulut. Jadi mulut itu sempat sobek, Mas, ya. Terus luka potong juga pada punggung belakang itu ada sekitar kurang lebih 40 cm. Sempat salah satu tulang iganya patah, ya. Dan juga luka tembak di dada. Atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku ini, hasil gelar perkara kami sudah menetapkan patut diduga ada suatu peristiwa tindak pidana pembunuhan berencana. Ya, Pak RT, besok saya datang. Ya. Nih, baju kamu banyak tangannya. Ini, Pak, ini tadi aku ini Pak nembak dulu. Wis, bersih-bersih lewat samping. Ya. Oh iya, Pak, aku pamit sekalian. Nanti aku mau langsung berangkat ke luar kota, Pak. Alhamdulillah. Ya, bersih. Selamat sore, Pak. Sore. Apa betul ini rumahnya bapaknya saudara Simin? Ya, betul. Saya sendiri. Ada apa ya, Pak? Sekarang di mana saudara Simin ya, Pak? Waduh, baru aja jalan. Katanya sih ada pekerjaan di luar kota. Sebaiknya Bapak telepon dia untuk segera pulang dan menghadap pihak kepolisian. Dia terlibat pembunuhan, Pak. Sebaiknya dia menyerahkan diri sebelum kami mengambil tindakan tegas. Baik, Pak. Halo? Min? Kowe nang ndi? Kamu jangan bohongin Bapak. Bapak sudah tahu. Sekarang di rumah ada polisi nyariin kamu. Lebih baik kamu pulang sekarang juga. Dan kamu serahkan diri. Ya, daripada nanti kamu ketembak. Ngerti ya lah? Jadi sesaat setelah melakukan
peristiwa pembunuhan di TKP, yang bersangkutan ini langsung pergi, ya, pergi meninggalkan TKP dan bukan pulang ke rumahnya, tetapi pergi ke rumah temannya, ya, masih dalam Kabupaten Lumajang, ya, tapi tidak pergi jauh. Di sini setelah berhasil kita lakukan penangkapan dengan cara persuasif juga pada saat itu, pelaku justru merasa puas, ya. Sempat kami interogasi yang bersangkutan, apakah ada rasa penyesalan? Justru penyesalannya ini nggak ada. Kenapa? Karena rasa dendam yang sudah mendalam dalam diri dia bahwa korban ini ada menjalin hubungan asmara dengan istrinya. Ini pun masih perlu pembuktian yang lebih dalam. Jadi fakta-fakta hasil gelar yang sudah kami lakukan di sini patut diduga ada peristiwa pembunuhan berencana. Kami sudah menerapkan pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman mati, penjara seumur hidup, dan maksimal 20 tahun pidana penjara. Peristiwa ini sejatinya menjadi pelajaran bagi kita semua. Selalu mawas diri dan jauhi perselingkuhan. Pun dengan amarah harus kita redam agar akal sehat yang bekerja.